Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membedah sedikit mengenai tulisan makalah saya dengan judul Penggunaan Teknologi dengan Bantuan Simulasi PET pada Materi Hukum Kekekalan Momentum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khoirunisa dengan NIM 06111182328030. Saya dari mahasiswa FKIP Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya angkatan 2023. Ketika kita belajar fisika, kita diharapkan tidak hanya mengerti ide, konsep, ataupun hukum-hukum fisika, melainkan kita harus memahami fenomena fisika yang sedang terjadi. Proses pembelajaran menekankan pembelajaran situasional melalui aktivitas yang kompleks, seperti dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi kegiatan belajar, bekerja secara bersama dalam proyek, dan dapat menghasilkan suatu produk. Dalam pembelajaran fisika juga kita tidak lupa dengan perkembangan suatu teknologi yang terus maju, karena dapat dilihat dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan pembelajaran yang signifikan di dalam kelas antara guru dan siswa. Apa yang melatar belakangi makalah ini? Perkembangan pesat yang kita alami di era globalisasi ini yaitu perkembangan teknologi. Banyak sekali tantangan dan hambatan dalam pengembangan teknologi ini, khususnya di bagian pendidikan. Di antara lain, kendalanya adalah kenaikan kualitas edukasi. Cara kenaikan kualitas edukasi dilakukan sambil memperkenalkan kebaruan dalam penelaahan. Kebaruan pembelajaran menawarkan kepada siswa dalam bentuk kompetensi, keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis belum dimiliki oleh siswa, sehingga guru diharapkan mempunyai inovasi yang baru dalam proses pembelajaran. Salah satu materi yang memerlukan inovasi baru yaitu materi fisika, karena seringkali materi fisika itu dianggap sulit oleh banyak kalangan siswa. Fisika adalah ilmu-ilmu yang mempelajari suatu fenomena alam semesta. Tidak hanya alam, tetapi fisika juga membantu proses dasar manipulasi perangkat yang dijumpai dalam aktivitas kehidupan. Contohnya seperti gasing, karena giroskop berukuran besar dan ringan dibandingkan benda besar dan berat, maka putaran giroskop lebih lama dan cepat. Hal ini karena ukuran dan berat giroskop yang kecil memberikan momen inersia yang lebih rendah dibandingkan benda yang lebih besar. Fisika itu seringkali dianggap sulit oleh siswa, di antaranya yaitu pada materi hukum kekekalan momentum. Kesulitan siswa di antaranya yaitu kurang memahami konsep momentum dan impuls akibat kurang belajar. Siswa juga belum membedakan simbol-simbol fisika dan juga kurang teliti, apalagi saat ujian, karena keterbatasan waktu. Jadi dari kesimpulan yang sudah saya bacakan, dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi terus maju akibat di era globalisasi. Dalam perkembangan teknologi juga banyak sekali hambatan pada proses pembelajaran, terutama pada materi fisika yang seringkali dianggap sulit oleh kalangan siswa. Oleh karena itu, guru diharapkan memberikan contoh di kelas agar siswa lebih memahami konsep kekekalan momentum. Hal ini memudahkan siswa mencerna yang dikatakan pembimbing ataupun juga memungkinkan mereka bekerja dalam kelompok atau diskusi dengan teman sekelasnya mengenai apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah saya. Yang pertama, bagaimana cara siswa dapat melakukan percobaan menggunakan simulasi PET dengan materi yang berkaitan dengan hukum kekekalan momentum dan dapat menganalisis data yang dihasilkan. Yang kedua, apa saja kendala dan hambatan saat menggunakan PET pada proses pembelajaran fisika. Selanjutnya ada tujuan penulisan, manfaat penulisan. Nah, di sini saya menggunakan metode pengkajian kepustakaan. Pengkajian pustakaan yaitu suatu cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan dan juga merupakan metode penelitian kepustakaan yang mengumpulkan berbagai informasi dari beberapa artikel, referensi, majalah, dan esai di internet. Dari metode yang sudah saya
Itu kan dapatlah hasil dari pembahasannya, yaitu PET merupakan program komputer yang melacak perkembangan teknologi pembelajaran yang dibesarkan sama University of Colorado di Boulder, Amerika Serikat. Simulasi ini dapat menjelaskan hal-hal yang hayal tidak dikaji oleh indera manusia. Ketika siswa berinteraksi dengan simulasi PET selama proses pembelajaran, desain simulasi ini mencakup tata letak, penggunaan alat simulasi, dukungan, penyajian eksperimen yang tepat, dan perbandingan elemen yang mungkin sulit dipahami selama proses pembelajaran bisa menjelaskan isinya. Oleh karena itu, PET merupakan tempat pembelajaran yang dapat dipakai dalam memberantas problem atau masalah dengan menjalankan kegiatan penilaian di sekolah dengan efektif. Nah, dari percobaan yang sudah pernah saya lakukan saat semester 1, ini hasilnya. Dari hasil percobaan memperlihatkan faktor momentum berbanding lurus pada massa ataupun kecepatan. Semakin besar massanya, semakin besar pula momentumnya. Semakin besar kecepatannya, semakin besar pula gaya dorongnya. Tidak ada power atau kekuatan di luar yang bereaksi yang terisolasi. Artinya, momentum susunan adalah tetap. Tumbukan itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, adapun kendala dan hambatan saat menggunakan PET pada proses pembelajaran fisika menurut Khairia 2015. Yang pertama yaitu kesuksesan prosedur penilaian tergantung kemampuan berdiri sendiri siswa. Yang kedua, aksi berjalan dibatasi secara ketat pada dokumen format JAR. Dan yang terakhir, keterbatasan hasil akomodasi personal komputer pada suatu sekolahan. Jadi dari pembahasan yang sudah saya bahas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pesat yang kita alami di era globalisasi ini terjadi dalam bentuk perkembangan teknologi. Pada dasarnya, banyak sekolahan masih kesusahan untuk menyelenggarakan ataupun melaksanakan cara pembelajaran modern menempuh penerapan teknologi dalam proses pembelajaran. Teknologi juga membuktikan sebuah kecerdasan dari pemikiran seorang manusia. Dalam hal ini juga ada beberapa kendala atau hambatan saat menggunakan simulasi PET, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.